Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله أجمعين. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kemudahan, taufik dan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu amalan yang sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan yang bernama talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua niat-niat yang lurus. Semata-mata kita hadir karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka raf'ul jahli an anfusina, mengangkat kejahilan dari diri-diri kita tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Nabiur Rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berusaha untuk istiqamah di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Jemaah yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas risalah mukhtasar kitabil ilmi, risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqihuz Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'atan. Di pagi hari ini kita akan masuk poin yang kedua di antara kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Silakan, siapa yang baca? Bismillah. Al-ifta'u bighairi ilmin. Al-ifta'u mansibun 'azim bihi yatasadda sahibuhu libayani ma yusqilu 'alal 'amati min umuri dinihim wa yursiduhum ila siratil mustaqim. Lidzalika kana hadzal mansibul 'azimu la yatasaddaru lahu illa man kana ahlan lahu. Lidzalika yajibu 'alal ibadi ay yattaqullaha ta'ala wa alla yatakallamu illa an ilmin wa basiratin.
wa an ya'lamu anna Allaha wahdahu lahu al-khalqu wal amr. Fala khaliqa illa Allah wala mudabbira lil khalqi illa Allah wala syari'ata lil khalqi siwa syari'atillah. Fa huwa alladhi yujibu syai'a wa huwa yuharrimuhu wa huwa alladhi yandubu ilaihi wa yuhalliluhu. Walidha angkarallahu ala may yuhalliluna wa yuharrimuna bi ahwaihim. Faqala ta'ala qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adina lakum am 'alallahi taftarun. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba yaumal qiyamah. Yunus 59. Wa qala ta'ala wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahi al-kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba la yuflihun. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Wa inna min akbaril jinayati an yakula syahsu an sayin innahu halalun wa huwa la yadri ma hukmullahi fi aw yakula an sayin innahu haramun wa huwa la yadri an hukmillahi fi aw yakula an sayin innahu wajibun wa huwa la yadri anna Allaha awjaba wa yaqulu an sayin innahu ghairu wajibin wa huwa la yadri anna Allaha lam yujibu inna hadhihi jinayatun wa su'u adabin ma'allahi azza wa jalla. Baik, nah cukup. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Jemaah yang Allah muliakan, di antara kesalahan ya, yang wajib dihindari oleh setiap penuntut ilmu syar'i, yang kedua adalah al-ifta'u bi ghairi ilmi, berfatwa dengan tanpa ilmu. Ya, berfatwa, berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu. Ini di antara perkara yang sering ya terjatuh ke dalamnya para penuntut ilmu. Ya, secara khusus orang awam berani ya berfatwa tentang dinullahi azza wa jalla dalam perkara-perkara yang tidak mereka ilmui. Ya. Kata penulis, al-ifta'u mansibun 'azimun. Berfatwa adalah kedudukan yang sangat agung. Bihi yatasadda sahibuhu li bayani ma yushkilu 'ala al-'ammati min umuri dinihim. Ya, dengan fatwa tersebut seseorang berusaha, ini seorang ahli fatwa berusaha untuk menjelaskan perkara-perkara yang muskil bagi orang-orang awam dalam urusan agama mereka. Ya, perkara-perkara yang kurang difahami bagi orang-orang awam dalam urusan agama mereka. Wa yurshiduhum ila siratil mustaqim. Ya, dan orang yang berfatwa berusaha untuk membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ini fungsi fatwa. Ya, tatkala sebagian kaum muslimin mendapatkan muskilah dalam urusan agama, baik dalam perkara akidah, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal akhlak dan muamalah, ya maka kewajiban orang awam adalah bertanya kepada ahli ilmu. Ya, kewajiban orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin adalah bertanya kepada ahli ilmu dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri
in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui sesuatu. Ya. Maka tugas seorang mufti adalah menjelaskan perkara-perkara yang iskal, ya, yang kurang difahami oleh orang-orang awam dalam urusan agama mereka, serta membimbing kaum muslimin kepada jalan yang lurus, kepada jalan Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lidzalik, oleh karenanya, kana hadzal mansibul azim la yatasaddaru lahu illa man kana ahlan lahu. Oleh karenanya, berfatwa, ya, kedudukan yang agung tersebut tidak boleh diambil alih kecuali oleh orang yang memang ahli di bidangnya, ya, orang yang punya kompetensi dalam berfatwa. Tidak setiap orang yang tidak setiap orang berbicara tentang masalah agama, ya, apalagi menjelaskan masalah-masalah yang berat dalam agama. Lidzalika yajibu 'alal 'ibad an yattaqullaha ta'ala wa alla yatakallamu illa an ilmin wa basiratin. Oleh karenanya, kata penulis, kewajiban setiap hamba adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah berbicara tentang urusan agama. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam masalah fatwa, ya, berbicara tentang urusan agama. Wa alla yatakallamu illa an ilmin wa basiratin, dan jangan sampai kita berbicara melainkan di atas ilmu dan basirah, di atas ilmu dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita ini asal bunyi, ya, asal berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Wa an ya'lamu anna Allah wahdahu lahul khalqu wal amru. Ya, kita harus faham bahwasannya hak menciptakan dan hak mensyariatkan itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak al-khalq, menciptakan, adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hakul amr, mensyariatkan, adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Fala khaliqa illallah wala mudabbira lil khalqi illallah wala syari'ata lil khalqi siwa syari'atillahi azza wa jalla. Maka keyakinan orang-orang beriman, ya, kita wajib meyakini bahwasanya tidak ada khaliq kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada mudabbir, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada aturan bagi umat manusia, tidak ada syariat bagi umat manusia yang bermaslahat bagi mereka kecuali syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah seorang mukmin, ya, keyakinan orang-orang beriman tatkala kita mengikrarkan dua kalimat syahadat, syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Tatkala kita meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan kita meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara konsekuensi syahadat tersebut adalah kita wajib meyakini bahwasanya tidak ada khaliq kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mudabbir yang mengatur alam semesta ini kecuali Rabbul Alamin, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada syariat, ya, yang terbaik bagi umat manusia kecuali syariat Rabbul Alamin, kecuali syariat Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alladhi yujibu syai', maka dialah Allah yang berhak untuk mewajibkan sesuatu. Wa huwa yuharrimuhu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak untuk mengharamkan sesuatu. Kewajiban orang-orang beriman adalah yakni menghalalkan apa yang Allah halalkan,
meyakini kewajiban sesuatu apa yang Allah wajibkan, dan meyakini keharaman sesuatu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdasarkan hawa nafsu kita, tidak. Ya, kita menghalalkan sesuatu, kita mengharamkan sesuatu sesuai dengan apa yang datang keterangannya dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi yandubu ilaihi wa yuhalliluhu. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk memandupkan sesuatu, ya, menganjurkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu. Itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan ini halal, ini haram, ya, ini mustahab, atau ini makruh, atau ini mubah, kecuali dibangun di atas kaidah-kaidah yang diambil dari nas-nas Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban orang-orang beriman. Walidha ankara Allah azza wa jalla ala man yuhalliluna wa yuharrimuna bi ahwaihim. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari, ya, orang-orang yang menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu hanya berdasarkan hawa nafsunya. Itu perkara yang sangat munkar dalam agama. Tatkala seseorang berani mengklaim ini halal, berani mengklaim ini haram, ya, hanya bersandarkan kepada hawa nafsunya, ya, tanpa melihat kepada dalil-dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu perbuatan yang sangat munkar, diinkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-59 dan 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, ya, tidakkah kalian perhatikan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rizki dan karunia Allah Subhanahu wa taala, lalu kalian jadikan sebagiannya halal, ya, dan sebagiannya haram. Yani kalian hanya bersandarkan kepada hawa nafsu kalian, mengatakan ini halal dan ini haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, apakah Allah memberi izin kepada kalian, ataukah kalian mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala? Yani apa yang kalian klaim ini sebagai perkara yang halal, ini sebagai perkara yang haram, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalian mengucapkan ini halal dan ini haram hanya bersandarkan kepada hawa nafsu kalian, ya, mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala, berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ini halal dan ini haram padahal enggak ada dalilnya, ya, tidak ada keterangannya dari Allah Subhanahu wa taala, hanya sebatas yakni menggunakan hawa nafsunya. Kalau yang cocok dia halalkan, kalau yang enggak sesuai dia haramkan, ya. Maka ini termasuk perbuatan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, itu butuh apa? Butuh dalil. Butuh keterangan dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dibangun di atas kaidah-kaidah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka seseorang telah lancang berani berbicara ya tentang agama Allah Subhanahu wa taala hanya dengan hawa nafsunya.
Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba yaumal qiyamah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ini apa dugaan orang-orang yang berani mengada-ada kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya, kira-kira apa yang akan mereka dapatkan tatkala mereka berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu tanpa dibangun di atas dalil-dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa kira-kira yang akan mereka dapatkan di hari kiamat nanti? Nah, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang berani mengatakan ini halal dan ini haram, ya, tanpa bersandar di atas dalil yang sahih, ya, maka baginya ancaman yang sangat keras di hari kiamat. Di ayat yang lain, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116, 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib, hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim." Di antara ayat, ikhwan filazakumullah, yang menjelaskan bahaya berfatwa dengan tanpa ilmu, ya, di antara dalil yang menjelaskan bahwasannya berfatwa dengan tanpa ilmu adalah dosa besar yang sangat besar, adalah firman Allah di atas. Ini An-Nahl 116, 117. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian mengatakan, ya, tentang kedustaan yang diomongkan oleh lisan-lisan kalian, bahwa ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalian berani mengatakan ini halal, padahal Allah tidak menghalalkannya. Kalian berani mengatakan ini haram, padahal Allah tidak mengharamkannya. Padahal kalian tidak tahu dalil mana kehalalannya dan mana keharamannya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, ya, tidak akan beruntung. La yuflihun. Tidak akan bahagia. Ya. Orang yang berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan sesuatu yang tidak pernah Allah halalkan, atau mengharamkan sesuatu yang tidak dia tahu dalilnya, maka orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, la yuflihun, tidak akan beruntung, tidak akan bahagia. Ya, mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Ya, kalaupun dia dapat kesenangan, maka kesenangan yang sangat sedikit yang dia dapatkan, ya, dan bagi mereka azab yang sangat pedih menanti di akhirat. Ya, maka teman-teman yang Allah muliakan, ikhwani fillah jazakumullah, hendaknya seorang muslim, ya, berhati-hati dalam berbicara tentang urusan agama. Jangan sampai kita masuk ke dalam bagian manusia yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar atau kita enggak sadar. Ya. Dan kita hidup di zaman di mana banyak manusia itu bermudah-mudahan dalam berbicara tentang masalah ilmu agama. Ya. Kita hidup di zaman di mana banyak manusia, mayoritas manusia, ya, memposisikan dirinya bukan pada tempatnya. Ya. Banyak berbicara tentang urusan agama dalam hal-hal yang tidak mereka ilmui. Ya. Kalau kita yakni belajar, ya, kalau kita memperhatikan, ya, kondisi kaum muslimin di hari-hari ini, secara khusus orang-orang, ya, yang banyak
yakni berkecimpung dalam dunia media sosial, ya, kita akan dapatkan banyak, ya, yakni mufti-mufti yang berani berfatwa dengan tanpa ilmu. Ya. Banyak mufti-mufti yang berani berbicara dengan tanpa ilmu. Imma dengan lisannya, imma dengan tulisannya. Ya. Ini setiap orang memberanikan diri, membuat konten tentang urusan agama, padahal dalam perkara yang tidak mereka ilmui. Ya. Maka ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ya, sebagian jamaah pengajian, ya, mungkin belum lama ngaji, baru yang dikenal sunnah. Ya, kemudian semangat sunnahnya ada, kemudian berani menulis sesuatu, ya, yang yakni sangat yakni sangat membahayakan dirinya. Ya. Dia berani yakni menghukumi sesuatu, ini baik, ini enggak baik, ya. Padahal dia tidak tahu ilmunya. Mungkin modalnya copy paste. Ya. Modalnya apa? Modalnya copy paste. Tapi seringkali dia posisikan pada sesuatu yang tidak tepat. Ya. Bahkan yang lebih berbahaya, ya, seringkali apa yang dilakukan oleh sebagian teman-teman kita itu justru yakni bersifat kontraproduktif. Ya. Bersifat kontraproduktif. Ya, tanpa dibimbing oleh seorang ahli ilmu, ya, dia memberanikan diri membuat konten-konten tertentu, ya, imam flyer, ya, atau tulisan-tulisan tertentu, tanpa ada bimbingan seorang ahli ilmu. Maka yang ada justru yakni bersifat kontraproduktif. Ya, tatkala tulisan tersebut dibaca oleh orang-orang awam, justru ia akan membuat yakni buruk dakwah yang hak ini. Ya, oleh karenanya jamaah yang Allah muliakan, hendaknya kita berusaha untuk berhati-hati. Ya, jangan sampai keinginan kita untuk memberikan kebaikan justru bersifat kontraproduktif. Ya, dan ini banyak. Ya, banyak sebagian teman-teman yang bersifat blunder, yang menulis sesuatu yang mungkin niatnya baik, niatnya ingin menyebarkan kebaikan. Namun tatkala niat yang baik tersebut tidak dibangun di atas ilmu yang benar, tidak dibimbing oleh seorang ahli ilmu, akhirnya masuk ke dalam makna perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Kam min muridin lil khairi la yusibuhu." Alangkah banyak orang yang menginginkan kebaikan namun dia jauh dari kebaikan. Ya. Tidak dia dapatkan kebaikan tersebut. Ya, maka kita, ya, sebagai penuntut ilmu harus bersikap hati-hati. Ya, kaidah kita dalam masalah ilmu, ya, adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kewajiban berilmu sebelum kita berucap dan beramal. Jangan sampai kita mengucapkan sesuatu tanpa dibangun di atas ilmu yang sahih, ilmu yang benar, pemahaman yang benar. Ya, sebagaimana kita berusaha untuk tidak beramal kecuali dengan ilmu, maka berbicara pun harus dengan ilmu. Menulis sesuatu, membagikan sesuatu harus dengan ilmu. Jangan asal tulis, jangan asal posting, jangan asal membagikan postingan. Ya, pastikan apa yang kita tulis bermanfaat, ya, dan memang dibangun di atas pemahaman yang benar, bukan sebatas karena semangat, ya, dalam masalah kebaikan. Karena semangat dalam kebaikan tanpa, ya, dibangun di atas pondasi ilmu yang bermanfaat, ya, seringkali bersifat kontraproduktif bagi, ya, pribadi seseorang atau bagi ad-da'wah. Kemudian kata penulis, wa inna min akbaril jinayat an yaqula asy-syakhsu an syai'in innahu halalun wa huwa la yadri ma hukmullahi fi. Di antara bentuk kejahatan terbesar, ya, dalam urusan agama adalah tatkala seseorang berbicara tentang sesuatu ini halal
padahal dia tidak tahu hukumnya. Ya. Dia mengatakan ini halal, padahal dia tidak tahu dalilnya. Hanya sebatas menggunakan perasaannya, hanya sebatas menggunakan yakni hawa nafsunya. Tatkala ditanya ya, oleh sebagian ya orang, ya kita merasa nggak enak kalau nggak jawab. Ya kita sudah lama ngaji, apalagi kita panitia kajian, ya. Kemudian ada orang yang baru ngaji tanya kepada kita, ya, Mas, ya kalau hal semacam ini hukumnya apa ya? Ya. Dia nggak enak kalau nggak jawab. Aduh, ya kalau nggak jawab masalah besar. Ya saya di sini, ya ini sudah termasuk penuntut ilmu yang senior. Ya, yang tanya sama saya itu masih junior. Ya, masih baru ngaji. Kalau seandainya saya jawab nggak tahu, ya jatuh martabat saya. Ya. Akhirnya yang penting apa? Yang penting jawab. Ya. Kata para ulama, di antara bentuk kejahatan terbesar dalam agama adalah tatkala seseorang mengatakan ini halal, ya, padahal dia tidak tahu hukum Allah dalam perkara tersebut. Dia nggak tahu ilmunya. Hanya sebatas menjawab dengan perasaannya. Ya. Makanya beda antara ijtihadnya, ya, seorang ulama yang ahli ijtihad dengan fatwanya orang awam yang tidak berilmu. Ya. Ijtihadnya seorang ulama, kalaupun salah dalam ijtihad, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Enggak dosa. Justru dapat apa? Dapat pahala. Ya. Justru dapat pahala meskipun ijtihadnya enggak tepat. Beda dengan orang awam yang berfatwa. Meskipun fatwanya benar, dosa apa tidak? Dosa, jamaah. Ini kaidah yang harus kita fahami. Ya. Orang awam yang dia berani berbicara sesuatu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tatkala ditanya dia asal jawab. Ya. Kemudian qaddarallah jawabannya benar. Ya. Dosa apa tidak? Dosa. Kenapa dosa, Ustaz? Kan benar jawabannya. Iya, dia jawabannya benar karena apa? Karena apa? Karena kebetulan benar, bukan karena ilmu. Iya. Makanya tetap berdosa. Orang awam yang tidak ahli dalam apa? Dalam masalah agama, dalam masalah fatwa, meskipun terkadang jawabannya benar, tapi benarnya jawaban dia bukan karena ilmu, tapi karena apa? Karena kebetulan. Ya. Makanya dia tetap berdosa. Beda dengan ahli ilmu, dengan para ulama ahli ijtihad, ya, yang mereka memang punya kapasitas untuk berijtihad. Maka tatkala ijtihadnya tidak tepat, ya, tetap diberikan ganjaran satu pahala. Ya. Ya. Maka bukan masalah benar atau tidaknya. Ya, tapi apakah kita memang sudah yakni masuk ke dalam bagian ya orang yang berhak untuk berfatwa atau tidak? Ya, seorang awam yang tidak memiliki kapasitas untuk berfatwa, kalaupun fatwanya benar, ya, maka tetap berdosa. Makanya hati-hati. Ya, apalagi kalau fatwanya salah. Ya, maka dhalun mudhillun. Sesat dan menyesatkan. Ya, maka hati-hati. Kewajiban kita adalah terus belajar. Ya, dan belajar mengangkat kejahilan dari diri-diri kita. Beda kalau memang pertanyaan yang sampai kepada kita, ya sudah kita ilmui, nggak ada masalah kita berikan kepada orang lain. Ya, kalau kita ditanya tentang sesuatu yang memang kita sudah pernah belajar dan kita sudah tahu ilmunya dan kita sudah memahami dengan baik masalah tersebut, nggak ada masalah, silakan sampaikan kepada saudara kita. Namun dalam perkara-perkara yang tidak kita ilmui, ya, atau perkara-perkara yang masih muskil bagi kita, maka jangan memberanikan diri untuk berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya, jadi dibedakan. Ada masalah-masalah yang mungkin sederhana sifatnya dan kita sudah pernah belajar, kita tahu hukumnya. Kita ditanya, yang enggak ada masalah kita menukilkan jawaban ya dari apa yang kita dengar dari guru-guru kita. Namun dalam perkara-perkara yang belum kita ketahui ilmunya atau dalam perkara-perkara yang masih samar bagi kita, ya, maka
sebaiknya kita yakni serahkan kepada ahlinya. Ya, tanyakan kepada orang lain yang mungkin lebih faham dari saya. Itu yang lebih selamat bagi seorang talibul ilmi. Wa yaqulu 'ani syai' aw yaqulu 'ani syai' innahu wajib wa huwa la yadri anna Allah aujabahu. Ya. Dan di antara bentuk kejahatan dalam masalah agama adalah tatkala seseorang mengatakan ini wajib padahal dia tidak tahu ilmunya bahwasannya Allah mewajibkan hal tersebut. Ya, dia enggak tahu dalilnya. Dia hanya mengatakan ini wajib. Ya, tanpa didasari dengan ilmu atau dalil. Wa yaqulu 'ani syai' innahu ghairu wajib wa huwa la yadri anna Allah lam yujibhu. Atau dia mengklaim sesuatu tidak wajib padahal dia tidak tahu dalilnya. Ya, dia tidak mengetahui ilmunya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkannya. Inna hadhihi jinayatun wa su'u adabin ma'allahi azza wa jalla. Perbuatan semacam ini mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini tidak wajib, ya tanpa dibangun di atas ilmu, termasuk perbuatan jinayah. Ini kejahatan. Ya. Dan termasuk su'u adab, adab yang buruk bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, teman-teman yang Allah muliakan, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, hendaknya kita berhati-hati ya dalam masalah berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dalam masalah-masalah dunia ya tidak boleh berbicara melainkan ahli di bidangnya, maka dalam urusan agama ya kita harus lebih berhati-hati lagi. Ya. Kalau kita enggak punya basic dalam dunia kesehatan, kemudian kita berbicara tentang masalah kesehatan, maka orang-orang enggak akan menganggap ucapan kita. Ya. Maka dalam urusan agama kita lebih layak untuk berhati-hati dan menjaga lisan-lisan kita agar jangan sampai ya kita lancang berani berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan dalil yang datang keterangannya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib, silakan dilanjutkan. Wa khiyanatun li akhihi al-muslim haitsu aftahu biduni ilmin ara'aita law anna syakhsan sa'ala an tariqi baladin min buldani wa qultu at-tariqu min huna wa anta la ta'lamun afala ya'uddu an-nasu dhalika khiyana فكيف تتكلم عن طريق الجنة وهو الشريعة التي أنزل الله وأنت لا تعلم عنها شيئا. طيب حسب جزاك الله خيرا وبارك فيك. Nah, jamaah yang Allah muliakan, di antara bahaya berbicara tentang dinullah azza wa jalla tanpa ilmu, ya,
Kata penulis, laqad qarana Allahu al-qawla 'alaihi bila ilmin bisyirki bihi. Allah Subhanahu wa taala ya menyandingkan. Qarana artinya menyandingkan. Ya. Allah menyandingkan ya dosa berbicara tentang agama dengan tanpa ilmu dengan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sejajarkan ya dosa berbicara dengan tanpa ilmu dengan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan kepada kita bahwasannya dosa berbicara dengan tanpa ilmu, dosa kecil apa sedang? Kecil apa sedang? Dosa besar jamaah yang Allah muliakan. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dosa tersebut dengan kezaliman yang paling besar, itu asyirku billahi azza wajalla. Dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengisyaratkan kepada kita bahwasannya berbicara dengan tanpa ilmu adalah termasuk dosa besar yang sangat besar. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Asy-syahid di akhir ayat, wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Ini intinya, ini syahidnya. Ya. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, ya, Rabbku hanyalah mengharamkan kekejian, fahisyah, ya, baik yang zahir, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Allah mengharamkan dosa, Allah mengharamkan aniaya tanpa alasan yang benar, dan Allah mengharamkan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak menurunkan penjelasan tentang hal itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kalian berkata tentang Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui ilmunya. Ya, maka di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara dosa berbicara dengan tanpa ilmu dengan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan isyarat kepada orang-orang beriman bahwasannya berbicara dengan tanpa ilmu ya dalam urusan agama termasuk ke dalam dosa besar yang sangat besar. Bahkan ya Allah gandengkan dengan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna katsiran minal 'ammah yufti ba'dhuhum ba'dhan bima la ya'lamun. Banyak orang-orang awam, ya, banyak orang-orang awam yang mereka berani saling berfatwa satu sama lain dalam perkara-perkara yang tidak mereka ilmui. Ya. Fayaquluna hadza halalun aw haramun aw wajibun aw ghairu wajib wa hum la yadruna an dzalika syai'an. Ya, sebagian orang-orang awam ya dengan mudahnya mengatakan ini halal, ini haram, ini wajib, ini enggak wajib. Ya. Padahal mereka tidak tahu ilmunya sama sekali. Ya. Sebagian orang-orang awam ya itu seolah-olah memposisikan dirinya ya seperti seorang Syekhul Islam. Ya, kalau ditanya nggak pakai mikir, langsung jawab. Ya, Pak, apa hukum ini? Oh, hukumnya halal. Ya. Apa hukum masalah ini? Oh, hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Subhanallah, nggak pakai mikir lagi. Ya. Dalilnya sudah di luar kepala. Ya. Tanpa harus melihat kepada dalil, tanpa harus memeriksa dalil, yakni dia langsung berani berfatwa tentang perkara-perkara besar.
Ya. Maka ini diantara bentuk yakni kejahatan dalam urusan agama. Afala ya'lamu haula anna Allah Ta'ala sa'iluhum amma qalu yaumal qiyamah. Apakah mereka enggak sadar? Tatkala mereka dengan ringannya mengatakan ini halal, ini haram, apakah mereka enggak tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan yakni bertanya kepada mereka di hari kiamat nanti tentang apa yang mereka fatwakan itu. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang kita lafazkan dengan lisan-lisan kita melainkan di sana ada malaikat yang mencatat ucapan tersebut. Ya. Maka setiap fatwa yang kita fatwakan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban dari fatwa tersebut. Ya. Allah akan tanya kepada kita tentang apa yang kita fatwakan dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lam haula annahum idza adallu syakhsan فأحلوا له ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله له فقد باءوا بإثمه وكان عليهم مثل وزر من عمل وذلك بسبب ما أفتوه به. Apakah mereka enggak sadar? Ya. Apakah mereka enggak tahu tatkala mereka menyesatkan seseorang disebabkan karena fatwanya? Ya, orang tersesat menghalalkan sesuatu karena fatwa kita. Atau orang tersesat mengharamkan sesuatu yang tidak haram karena fatwa kita. Ya. Maka orang yang berfatwa akan menanggung dosa setiap orang yang mengamalkan fatwanya. Ya. Tatkala ada sebagian kaum muslimin yang mendengar fatwa kita, ya ini halal. Akhirnya dia mengamalkan itu. Padahal secara syariat hukumnya apa? Hukumnya haram. Maka setiap orang yang mengamalkan apa yang kita halalkan, padahal itu haram, dosanya siapa yang nanggung? Yang berfatwa tersebut. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang mengharamkan sesuatu, ya, yang padahal hukumnya halal dalam agama kita. Ya, dia mengharamkan perkara tersebut karena fatwa yang kita sampaikan. Maka setiap orang yang mengharamkan sesuatu, ya, disebabkan karena fatwa kita, kitalah yang menanggung dosanya. Ya. Yang berfatwalah yang menanggung dosa orang yang mengamalkan fatwa tersebut. Ya. Maka ini bukan perkara yang ringan. Ya. Tatkala kita berbicara tentang urusan agama, ya pastikan kita memiliki ilmu. Ya, kita memiliki ilmu dalam apa yang kita sampaikan. Ya kalau kita enggak tahu, ya kita sampaikan la adri. Kita sampaikan wallahu a'lam. Itu yang selamat bagi seorang hamba. Wa hadhihi jinayatun minhu ala syari'atillah. Berfatwa dengan tanpa ilmu termasuk perbuatan jinayah, termasuk perbuatan kejahatan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa khiyanatun li akhihil muslim. Selain perbuatan jinayah, berfatwa dengan tanpa ilmu juga termasuk perbuatan apa? Khianat terhadap saudara kita. Ya, selain kita berbuat dosa, kita juga telah mengkhianati saudara kita, ya, kaum muslimin. Tatkala kita berani berbicara dengan tanpa ilmu, maka maknanya kita telah berkhianat terhadap saudara kita. Ya. Ara'aita law anna syakhsan sa'ala an tariqi baladin minal buldan. Ya, analogi sederhana dalam masalah ini. Kalau seandainya ada seseorang yang bertanya kepada Anda tentang jalan untuk menuju tempat tertentu. Ya, ada orang datang ke kita tanya alamat, tanya jalan. Ya. Mungkin dia dari luar kota, ya. Baru datang ke satu tempat. Mas, ya. Saya mau ke Bukit Bunga. Itu arahnya kemana? Ya. Kemudian antum arahkan dari depan, ya. Bukit Bunga, nanti pas ada pertigaan belok kiri, Pak. Ya, belok kiri terus sampai
yakni ada perempatan nanti belok kanan. Iya. Padahal antum nggak tahu Bukit Bunga di mana. Ya. Nggak tahu Bukit Bunga itu di mana. Ya, tapi diarahkan ya. Pertama ketemu pertigaan, ya belok kiri. Ya, pom bensin belok kiri. Kemudian ada bundaran, nanti belok kanan. Mentok belok kiri lagi. Ya. Antum nggak tahu Bukit Bunga di mana. Kira-kira ini khianat apa tidak? Khianat. Orang baru datang ke satu tempat, pengen cari alamat, dibikin muter-muter. Ya, yang harusnya pas pertigaan lurus, di antum bilang belok kiri. Ya, padahal antum nggak tahu. Maka ini perbuatan khianat terhadap saudara kita. Ya. Padahal masalahnya ringan, hanya mencari alamat. Ya, tapi kalau kita nggak tahu persis alamatnya dan kita arahkan orang tersebut ya ke jalan yang salah, akhirnya dia sampai muter-muter nggak ketemu Bukit Bunga. Ya. Sampai mentok nggak ketemu. Ya, padahal harusnya lurus, ya. Pas depan belok kanan. Nah, itu udah Bukit Bunga mentok. Ya. Kalau seandainya dalam perkara semacam ini, ya, orang akan menganggap kita khianat terhadap saudara kita. Ya, tatkala ada orang tanya alamat kita, ya, buat dia kesasar. Ya, karena kita nggak tahu. Maka termasuk perbuatan khianat. Ya, dalam urusan seperti itu. Fa kaifa tatakallam an tariqil jannah wa huwa syari'ah allati anzalallahu wa anta la ta'lamu anha syai'an. Maka masalah agama itu jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan lagi jalan dunia. Tapi dalam urusan agama seseorang berbicara tentang jalan ke surga atau jalan ke neraka. Ya. Imma tariqul jannah, imma tariqun nar. Maka tatkala seseorang tidak tahu jalan ke surga, ya kemudian dia sampaikan ini jalan ke surga, oh ini halal. Ya, antum ambil yang ini. Oh ini wajib, antum ambil yang ini. Ya, padahal ternyata jalan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini termasuk perbuatan khianat ya terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya. Maka sekali lagi kewajiban seorang penuntut ilmu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam yakni perkara-perkara yang dia sampaikan kepada orang lain. Ya. Sebagaimana kita berusaha untuk berhati-hati dalam amalan kita, ya. Kita berusaha mengamalkan sesuatu yang ada dalilnya. Maka tatkala kita menyampaikan kepada orang lain, wajib dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas kehati-hatian. Ya, jangan mudah berfatwa, jangan mudah menulis sesuatu, jangan mudah membagikan sesuatu kecuali ya dengan bimbingan para ulama dan ya kita tahu perkara tersebut ya dibangun di atas dalil yang sahih. Ya, maka hati-hati dalam masalah berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang memikul beban dosa orang lain karena sebab fatwa-fatwa kita. Ya, orang menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan karena fatwa kita. Ya, orang yakni mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan karena sebab fatwa kita. Ya, maka berhati-hati dalam masalah fatwa. Ya, tidak boleh kita yakni asal berfatwa dengan tanpa ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, sebagian salaf berkata, ya, qaulu la adri nisful ilmi. Ucapan la adri, saya tidak tahu, itu setengah dari ilmu. Ya. Ucapan la adri, saya tidak tahu, itu setengah dari ilmu. Ya, tatkala seseorang ya dia ditanya tentang sesuatu dan dia mengatakan la adri, ya maka dia dapat setengah ilmu. Ya, karena itu diantara bukti takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka biasakan lisan-lisan kita untuk mengucapkan la adri, saya enggak tahu.
Latih lisan-lisan kita untuk mengucapkan wallahu a'lam, Allah yang paling tahu. Ya. Karena itu bagian dari ilmu. Ya, bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf berucap, "Man taraka qaula la adri usibat maqatiluhu." Barang siapa yang meninggalkan ucapan la adri, saya enggak tahu, dia pasti binasa. Orang yang apa? Yani meninggalkan perkataan la adri, maka dia pasti binasa. Ya. Karena orang yang apa? Yang enggak pernah mengatakan la adri, itu pasti tergelincir. Ya, pasti terjatuh dalam kesalahan. Oleh karenanya, hendaknya kita ya melatih lisan-lisan kita untuk mengucapkan la adri, saya tidak tahu, dalam perkara-perkara yang memang tidak kita kuasai ilmunya. Ya, jangan gampang berfatwa dalam urusan agama. Ya, secara khusus masalah-masalah yang menyangkut yakni kemaslahatan orang banyak, menyangkut dakwah ilallah azza wajal, ya jangan bermudah-mudahan dalam memfatwakan sesuatu. Biasakan mengucapkan apa? La adri, wallahu a'lam. Ya, tapi ini dalam masalah fatwa, memfatwakan, bukan masalah pelajaran. Ya, kalau masalah pelajaran ditanya, jangan la adri. Ya, karena kan sudah dipelajari. Jangan sampai tatkala ditanya, ya, pelajaran minggu kemarin la adri ustaz. Dapat setengah ilmu. Ya. Ya bukan masalah pelajaran, masalah fatwa. Kalau pelajaran ya kan sudah kita pelajari. Ya, jangan ini jadi senjata ya untuk kita enggak murojaah. Ya kemudian ya jalan selamatnya mengucapkan la adri. Ya tatkala dikasih ujian, ya jawabannya semuanya la adri. Ya, cari selamat. Ya dari 1 sampai 20 soal jawabannya la adri. Ya sudah dapat setengah ilmu. Ya bukan itu. Ini dalam masalah fatwa, berbicara tentang apa urusan agama. Tapi dalam masalah pelajaran yang sudah kita bahas, ya dijawab sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Ya, yang jelas poinnya bahwasanya seseorang ya jangan bermudah-mudahan dalam berbicara tentang urusan agama, kecuali memang sesuatu yang sudah dia ilmui. Silakan sampaikan. Ya kalau kita belum tahu ilmunya atau kita masih samar ya pemahaman kita, maka ya dimaksimalkan ya kita belajar agar semakin yakin ilmu yang kita pelajari ya baru kita sampaikan kepada orang lain. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas jemaah yang Allah muliakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Selebihnya kalau ada hal-hal yang kurang difahami seputar materi yang kita sampaikan di pagi hari ini, kita beri kesempatan untuk berdiskusi ya terkait apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak luar pusat ya, pihak medsos kita berfatwa di medsos atau teman-teman kita bisa bilang tadi atau walau alam. Tapi bagaimana kalau kita untuk ke keluarga sendiri Ustaz? Apakah itu bisa disamakan dengan itu atau tidak Ustaz? Baik, barakallahu fiik. Apa saudara ada yang bertanya untuk itu Pak Ustaz? Apa anak atau apa gitu? Iya. Barakallahu fiik. Jawabannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sama. Ya baik untuk orang lain, untuk keluarga, maka hukumnya sama. Ya. Sebagaimana ya orang lain bertanya kepada kita tentang satu permasalahan agama dan kita enggak tahu hukumnya, kita katakan la adri. Wallahu a'lam. Ya coba tanya kepada yang lebih berilmu dari saya. Demikian pula tatkala ya ini mungkin orang-orang dekat kita yang bertanya, ya saudara kita atau mungkin keluarga kita, ya istri kita, anak-anak kita yang bertanya tentang masalah agama,
yang kita tidak tahu, maka hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Jangan sampai kita berbicara tentang urusan agama dalam perkara-perkara yang tidak kita kuasai ilmunya. Ya. Karena hal itu masuk dalam yakni ranah fatwa dengan tanpa ilmu. Baik yang bertanya itu orang jauh ataupun orang yang dekat dengan kita sekalipun. Ya, hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Maka hendaknya kita berusaha untuk ya banyak belajar ya agar kita semakin banyak tahu, dan tatkala kita ditanya oleh ya keluarga kita, kita bisa menjawab dengan ilmu yang kita miliki. Ya, berbicara dengan tanpa ilmu kepada siapapun hukumnya sama. Baik kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada anggota keluarga kita, ya hukumnya sama. Sebagaimana terlarang tatkala kita berbicara dengan tanpa ilmu kepada orang lain, maka kepada keluarga kita pun sama. Ya, tidak boleh seseorang berbicara kecuali dengan ilmu, dengan basirah, dengan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kalau majelis ulama berfatwa ini halal, ini haram? Kita sebagai orang awam ini bagaimana sikapnya? Di majelis ulama nih, masalah oh ini halal, ini haram, ini boleh, ini jangan. Tapi kita ini sebagai orang awam yang memang nggak tahu ilmunya, apakah bagaimana sikap kita? Yang berfatwa sama majelis ulama gitu. Barakallahu fi. Nah, selama yang berfatwa adalah orang-orang yang memiliki yakni kompetensi dalam bidangnya, ya, memiliki kafaah ilmiah dalam bidangnya, ya, maka kewajiban orang-orang awam adalah yakni bertanya kepada ahli ilmu, ya, yakni kewajiban orang-orang awam adalah mengikuti fatwa para ulama. Ya, selama memang yang berfatwa tersebut ya adalah memang orang-orang yang punya keahlian di bidang fatwanya. Ya, maka orang awam kewajibannya adalah mengikuti bimbingan para ulama, mengikuti fatwa para ulama. Ya. Itu kewajiban yakni orang-orang awam dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka tatkala kita berusaha untuk yakni mengikuti bimbingan para ulama, ya, di antaranya majelis ulama yang ada di negeri kita ini, ya maka insyaallah aman bagi orang-orang awam. Ya, insyaallah aman bagi orang-orang awam. Ya. Selama memang yang berfatwa tersebut adalah orang-orang yang memang punya kapasitas ilmu ya dalam fatwa yang mereka sampaikan. Maka ya, yakni sikap aman bagi orang-orang awam adalah mengikuti fatwa dan bimbingan para ulama. Nah, wallahu taala alam bissawab. Nah, karena tentu fatwa itu dibangun di atas apa? Di atas yakni penelitian. Ya, di atas penelitian, di atas kajian, ya. Kemudian berusaha untuk yakni apa? Dikembalikan kepada dalil-dalil syariat. Kepada Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' para ulama atau qiyas yang mu'tabar, qiyas yang sahih dalam masalah yang ditanyakan. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain jemaah? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang saya melihat ini Ustaz, fatwa ulama yang di negeri kita sama ulama yang kibar masyarakat yang di Arab itu terkadang beda karena manhajnya lain Ustaz. Itu gimana sikap kita? Manhajnya kan kalau kita insya Allah manhaj salaf gitu kan, tapi kebanyakan di Indonesia kan
menganut mazhab tertentu, jadi ya malah banyak yang berselisih, Pak. Dalam masalah-masalah khilafiyah, ya, yang sifatnya ijtihadi sudah pernah kita bahas ini di poin-poin sebelumnya, yang dalam adab-adab penuntut ilmu, ya, yakni dalam masalah-masalah yang bersifat ijtihadiyah, ya, maka yakni kewajiban orang-orang beriman dalam menyikapi permasalahan tersebut adalah mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah tuntunkan dalam Al-Quranul Karim, ya, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih dalam satu permasalahan, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika kalian beriman, ya, kepada Allah dan hari akhir. Maka dalam masalah-masalah khilafiyah, hendaknya kita berusaha untuk mengambil pendapat yang paling dekat, ya, dengan dalil, yang paling dekat dengan yakni apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Ya, kalau memang dalam masalah-masalah yang di sana ada ranah untuk berijtihad, untuk ikhtilaf di antara para ulama, ya. Tapi dalam masalah-masalah qat'iyah, ya, yang sudah pasti, ya, dalilnya, maka ini tidak ada yang perlu kita perselisihkan. Dalam masalah-masalah akidah, dalam masalah-masalah tauhid, ya, maka dalilnya sangat jelas, ya, dalilnya sangat tegas, ya. Adapun dalam masalah-masalah fikih, yakni furu'-furu' fikih, ya, yang memang di sana ada ranah untuk berijtihad bagi para ulama, maka kewajiban kita adalah berusaha mencari pendapat yang paling dekat dengan dalil, ya, dengan tetap berlapang dada dalam menyikapi saudara kita yang tidak sependapat dengan kita dalam masalah tersebut. Kewajiban kita berusaha untuk mengambil pendapat yang paling dekat dengan dalil, ya, dengan tetap rahabatus sadri, berlapang dada, ya, dalam menyikapi masalah-masalah khilafiyah tersebut, ya, karena tidak mungkin, ya, kita semua di atas satu pendapat dalam masalah-masalah tersebut, ya, pasti ada, ya, yakni yang berbeda pendapat dengan kita. Maka selama masalah-masalah yang diperselisihkan adalah sifatnya ijtihadiyah, tidak ada masalah kita berbeda pendapat dengan saudara kita. Ya, selama dalam masalah-masalah qat'iyah, dalam masalah-masalah akidah, ya, kita di atas akidah yang hak, di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, maka sikap kita, ya, adalah berusaha untuk, yakni, mencari pendapat yang paling dekat dengan dalil tanpa melihat si fulan dan si fulan. Ya. Karena si fulan dan fulan bukan parameter kebenaran. Tapi parameter kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kaidah dalam masalah ini, ya, kalau seandainya masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama kita, ya, adalah masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, kewajiban kita berusaha mencari pendapat yang paling dekat dengan dalil, ya, yang menurut kita itu paling dekat dengan dalil. Dengan tetap ini menghormati, ya, perbedaan pendapat yang ada di antara kaum muslimin, ya, secara khusus masalah-masalah furu'iyah, fiqhiyah yang dibangun di atas dasar ijtihad para ulama. Jangankan kita, ya, jangankan yakni ulama di hari ini, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terkadang mereka berbeda pendapat dalam banyak permasalahan. Sudah kita bawakan dalilnya. Tentang kisah ini sahabat Nabi yang diutus ke Bani Quraidah, bagaimana mereka berbeda pendapat dalam menyikapi sabda Nabi yang mulia. Ya, tapi Nabi tidak ada yang mencela, ya, seorang pun di antara sahabat-sahabatnya. Ya, maka kewajiban kita adalah bertamasuk, berpegang teguh di atas dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan pemahaman manusia-manusia terbaik dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala ada perselisihan dalam urusan agama, maka kembalikan kepada dalil-dalil tersebut.
Ya, kalau seandainya masalah yang diperselisihkan ijtihadiyah sifatnya, maka kewajiban kita adalah berlapang dada dalam menyikapinya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taib, cukup jamaah yang Allah muliakan untuk pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allah jadikan sebagai pemberat amal kebaikan kita di hari kiamat. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.